Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai taksonomi dan klasifikasi kuman. Di mana taksonomi merupakan ilmu yang membahas mengenai pengelompokan dari makhluk hidup, sedangkan klasifikasi merupakan cara untuk penataan dari makhluk hidup dan menyatukannya ke dalam satuan atau kelompok atau taksa dari makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri dan sifat yang sama. Misalnya yang kita bahas pada kali ini yaitu mengenai klasifikasi dan taksonomi kuman. Di dalam pengklasifikasian dan determinasi dari kuman itu menggunakan Bergey's Manual of Determinative Bacteriology yang menggambarkan sifat-sifat dari kuman itu yang secara terperinci. Adapun susunan dari pengklasifikasian yaitu yang pertama ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Jadi susunannya itu mulai yang terbesar sampai yang terkecil. Artinya yang paling kecil itu memiliki persamaan yang banyak dari uh, makhluk makhluk hidup tersebut. Misalnya dia memiliki sifat atau kekerabatan yang hampir sama. Pengelompokan dari mikroorganisme itu ada dua. Yang pertama ada eukariot dan prokariot, di mana yang tergolong dari prokariot yaitu diantaranya ada bakteri, cyanobacteria, dan virus. Sedangkan yang tergolong ke dalam eukariot yaitu ada alga, fungi, dan protozoa. Adapun perbedaan dari prokariot dan eukariot, yaitu prokariot memiliki ukuran sel yang sangat kecil, lebih kecil dari 5 mikrometer, dan memiliki organel yang sangat relatif sederhana. Dan juga tidak memiliki inti sel atau nukleus. Berbeda halnya dengan eukariot, yaitu eukariot memiliki ukuran yang lebih besar dari 10 mikrometer. Kemudian eukariot itu memiliki organel-organel yang cukup kompleks dan dia sudah memiliki inti sel atau nukleus serta memiliki pembungkus yaitu membran plasma. Bakteri dan bakteri hijau atau kata lainnya adalah cyanobacteria itu dikelompokkan ke dalam tanaman primitif. Hal ini disebabkan karena bakteri dan cyanobacteria itu memiliki dinding sel seperti tanaman dan ada beberapa bakteri dan semua jenis cyanobacteria itu membutuhkan cahaya matahari atau energi matahari untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat, yang ini yang disebut dengan fotosintetik. Adapun tata cara atau aturan dalam penamaan klasifikasi makhluk hidup yang pertama kali diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753 itu memiliki aturan di mana kata pertama itu merupakan genus dan kata kedua merupakan spesies, dan penulisannya itu pada genus pada huruf pertamanya menggunakan huruf kapital, sedangkan pada spesies huruf pertamanya huruf kecil. Kemudian menggunakan bahasa Latin atau dilatinkan. Kemudian pada saat penulisan menggunakan tulisan tangan itu ditulis secara tegak dan digarisbawahi. Tetapi apabila itu diketik itu menggunakan huruf miring. Dan kemudian pada saat pengetikan terdapat dalam satu halaman terdapat genus yang sama, maka nama genus yang pertama itu lengkap dan penulisan genus yang kedua atau paragraf selanjutnya itu bisa nama genus itu disingkat. Terkhusus pada pemberian nama kuman itu biasanya berasal dari kata baru yang sesuai dengan nama latinnya atau berasal dari penemu dari kuman itu sendiri atau ilmuwan yang menemukan spesies tersebut. Contohnya itu Bacillus artinya batang, kemudian Erwinia artinya ditemukan oleh Erwin, dan kemudian ada Micrococcus artinya butiran kecil. Kemudian dalam penamaan spesies dari kuman itu ada namanya strain, artinya
galur. Di mana kenapa terdapat strain, artinya bakteri tersebut sudah dapat dibiakkan atau memiliki isolat. Jadi dia memiliki aturan atau memiliki penamaan strain. Contohnya Staphylococcus aureus strain Oxford. Itulah tadi mengenai taksonomi dan klasifikasi dari kuman. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.